menjadi tonggak penting dalam rangkaian peristiwa lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru tumbang dan lahirlah Orde Reformasi. Bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Masa pemerintahan Presiden Soeharto atau biasa disebut Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Penanganan masalah yang terjadi di masyarakat sering diselesaikan dengan cara represif. Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh alat negara tanpa melalui proses hukum. Kasus pelanggaran HAM, tragedi Trisakti. Sebelumnya membahas kasus pelanggaran HAM, apa itu hak asasi manusia atau HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia yang secara alami sudah melekat dalam diri manusia tersebut, yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. Beberapa contoh HAM, dua diantaranya adalah yang pertama, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Tetapi pada tanggal 12 Mei 1990 terjadi penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya karena krisis moneter yang menjadi akibat dari perbuatannya, dan masih banyak keburukan lain dari pemerintahannya. Awalnya mereka ingin menuju DPR namun terhambat oleh dari aparat. Setelah proses negosiasi, mahasiswa pun mundur saat itu. Akhirnya pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak maju dan aparat keamanan yang mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan RS Sumber Waras. Pada pukul 20 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas. Mereka yang tewas adalah Elang Mulai Lesmana 1978 sampai 1998, Heri Hartono, dan lain-lainnya. Di RS Sumber Waras, 4 mahasiswa tersebut tidak datang karena petugas medis membutuhkan surat izin dari kepolisian. Setelah berbicara dengan sejumlah tokoh, pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam. Menghasilkan otopsi menunjukkan kematian disebabkan yang terjadi, yaitu pemerintahan dan para aparat keamanan merebut hak mereka untuk berapresiasi, menyuarakan pendapat mereka. Yang kedua adalah hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak juga telah diambil bersama dengan hak hidup mereka. Suatu kekejian yang dilakukan oleh pemerintahan melalui aparat keamanan yang ada di saat itu. Terakhir, agar menjadi suatu cara untuk mengatasi terulangnya kejadian ini adalah pembenahan akan jiwa pemerintahan agar menghargai hak asasi dari warga Indonesia. Tentang video pelanggaran HAM mengenai kasus Trisakti, menurut pendapat saya, tragedi Trisakti bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Sayangnya,
Kejaksaan Agung tidak mau melanjutkan kasus ini ke tahapan penyidikan meski sudah mendapat desakan dari Komnas HAM. Alasan penolakan tersebut adalah karena Kejaksaan Agung menganggap kasus pelanggaran HAM tersebut minim bukti serta saksi mata. Menurut saya, alasan penolakan tersebut kurang tepat dan pemerintah terkesan penghindaran dalam pelaksanaan wewenang penyidikan. Meski memang sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 mengenai pengadilan HAM ad hoc, namun tampak jelas bahwa pemerintah tak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat termasuk tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak. Tragedi yang memprihatinkan di mana rakyat yang ingin menyalurkan aspirasinya terpaksa menyeregang nyawa sia-sia. Ini menunjukkan pada saat Orde Baru telah terjadi pelanggaran HAM, yaitu hak untuk menyalurkan pendapat dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, solusi agar pelanggaran HAM serupa tidak terjadi kembali. Solusinya, cara mencegahnya yaitu mencegah agar kasus tersebut tidak akan terulang lagi dalam sejarah Indonesia dengan cara menjadikan kisah tersebut menjadi relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia, ataupun menegakkan HAM dengan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Solusinya dari saya selain itu adalah para aparat pemerintah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia dan jangan sampai berulang hal seperti kasus seperti tragedi Trisakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.